Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Maulidia, kelas 1B jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi kedua, yaitu sejarah perkembangan manajemen dan teori manajemen. Ayo kawan-kawan, dilihat video berikut ini. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia, yang artinya manajemen telah berlangsung sejak manusia berada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba, manusia menggunakan keterampilan dan keahlian untuk membuat alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan keterampilan yang diperolehnya, serta pengetahuan teknologi yang terus tumbuh dan berkembang sekaligus mengembangkan keterampilan manajemen manusia. Dan gambar ini menunjukkan sejarah perkembangan manajemen dari zaman dahulu sampai dengan perkembangan sekarang ini. Teori manajemen ilmiah, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara baru dalam mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah yang diantaranya pentingnya peranan manajer dalam menentukan pilihan kebijaksanaan, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan syarat-syarat kerja, kondisi kerja dan hari standar kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan yang terakhir mempunyai tujuan agar tingkat produktivitas perusahaan dapat efisien dan efektif. Pada tahun 1856 sampai 1915, Frederick Taylor yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah menyatakan bahwa manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah dalam organisasi yang seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Prinsip dasar dalam pendekatan ilmiah pada manajemen diantaranya mengembangkan manajemen sehingga metode untuk melakukan pekerjaan dapat ditentukan, pemilihan pekerja sehingga para pekerja diberi tanggung jawab yang cocok, pendidikan dan pengembangan ilmiah untuk para pekerja, dan yang terakhir kerjasama yang erat antara manajemen dan pekerja atau karyawan. Kontribusi manajemen ilmiah diantaranya teknik efisiensi kegiatan yang dilaksanakan lebih efisien, mencari dan mengembangkan ilmiah karyawan sehingga kesadaran yang penting dalam melatih dan meningkatkan efektivitas para pekerja, dan yang terakhir cara kerja yang mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kekurangan dalam manajemen ilmiah diantaranya naiknya produktivitas yang tidak diiringi dengan pendapatan, perilaku manusia yang bermacam-macam menjadi hambatan, pendekatan rasional yang hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak untuk kebutuhan sosial karyawan, dan yang terakhir, manajemen ilmiah yang mengabaikan keinginan terhadap kepuasan kerja. Teori manajemen klasik terjadi akibat revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Pada tahun 1916, Henry Fayol mengarang buku General and Industrial Management yang disebut teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik, pekerja, dan manajemen bagi suatu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru. Henry Fayol atau yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Operasional membagi kegiatan menjadi 6 kelompok yang diantaranya teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan membuat produk, komersial, yaitu kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang atau hasil produksi, finansial atau keuangan, yaitu kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut, keamanan, yaitu kegiatan menjaga keamanan atau keselamatan kerja dan harta benda yang dimiliki oleh perusahaan, akuntansi, yaitu kegiatan mencatat, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh, mengetahui hutang atau kewajiban perusahaan, dan mengumpulkan data dalam bentuk statistik. Tugas manajerial yaitu melaksanakan fungsi dalam manajemen. Adapun ajaran Fayol lainnya, yaitu keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer, kemampuan dan keterampilan manajemen yang harus diajarkan dan dipelajari, kemampuan dan keterampilan manajemen yang dapat diterapkan pada segala bentuk dan jenis organisasi seperti di rumah tangga, di pemerintahan, partai industri, dan lain-lainnya. Prinsip-prinsip manajemen bersifat luas sehingga dapat disesuaikan pada keadaan yang dihadapi.
Prinsip-prinsip manajemen fayol ada 14 yang diantaranya pembagian tugas, wewenang manajer, disiplin, kesatuan komando atau satu atasan memberikan arahan atau mengarahkan, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, imbalan atau gaji yang harus adil, sentralisasi, yaitu kegiatan yang harus sesuai dengan arahan, hierarki, susunan, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan yang terakhir semangat. Teori perilaku merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Adapun prinsip dasar teori perilaku diantaranya manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Manajemen sistematik yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Organisasi keseluruhan dan pendekatan manajer individual sehingga sesuai dengan situasi. Dan yang terakhir, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja untuk organisasi sangat dibutuhkan. Tokoh-tokoh perilaku organisasi diantaranya Abraham Maslow melalui teori hierarki kebutuhan manusia, Dougal McGraw, teori X dan Y, Frederick Herbert, teori motivasi higienis atau teori dua faktor, Chris Argyris, teori kepribadian dan organisasi, Robert Black and Jane Moulton, teori kisi-kisi manajerial, Francis Likert, teori sistem manajemen, Fred Fieder, teori pendekatan kontingensi kepemimpinan, dan yang terakhir Edgar Schein, teori dinamika kelompok dalam organisasi. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori kuantitatif atau ilmu manajemen yang dibangun atas dasar manajemen ilmiah yang berkembang di tim riset dalam pemecahan masalah industri. Adapun langkah-langkah pendekatan manajemen sistem yang pertama, perumusan masalah, kedua, penyusunan model matematik, yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model, yang keempat, pengujian menganalisis model dan hasil yang diperoleh dari model, yang kelima, penerapan pengawasan atas hasil-hasil, dan yang terakhir, pelaksanaan hasil kegiatan implementasi. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu sebagai suatu kesatuan. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem mencakup sistem-sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Teori kontingensi berusaha menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di dalam berbagai macam situasi. Pendekatan ini yang dicari bukanlah cara terbaik untuk mengatasi situasi, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan situasional dan menanggapinya dengan cara yang tepat. Pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan yang ada. Sehingga, pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Manajemen bi-objektif atau MBO dikemukakan Peter Drucker di awal tahun 1950-an. MBO atau manajemen hasil mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan MBO bisa berhasil dengan baik dan efektif. Yang pertama, penetapan tujuan atau pencapaian yang jelas agar pegawai dapat mengerti tujuan yang dimaksud. Komitmen, yaitu sukses atau tidaknya MBO adalah dari hasil manajemen puncak. Partisipasi, perlunya partisipasi agar karyawan dapat berkontribusi dengan manajer untuk mencapai tujuan bersama. Review prestasi, di mana hasil-hasil yang sudah dicapai ditinjau kembali sehingga mendapat saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Komunikasi sangat penting baik antara atasan dengan bawahan. Adapun kekurangan manajemen bi-objektif diantaranya, untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Dan yang terakhir, tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur agar program-program MBO bisa berjalan dengan lancar. Dengan sampainya materi ini sekaligus menjadi penutup video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.